Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan masuk kepada materi praktikum pemrograman komputer 1 pada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi aritmatika dan manipulator. Fungsi matematika dan juga manipulator. Oke. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan fungsi matematika? Fungsi matematika adalah fungsi yang disediakan oleh C++ dalam menyelesaikan masalah aritmatika. Terdapat puluhan fungsi yang disediakan oleh C++. Nah, dalam menyelesaikan masalah matematika atau aritmatika. Antara lain ada seperti yang kita ketahui itu ada pemangkatan. Nah, fungsinya itu ada fungsi tersendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan pemangkatan manual lagi pada program. Nah, selanjutnya ada fungsi menghitung nilai akar juga. Jadi C++ ini bisa menghitung nilai akar juga dengan cara memanggil fungsi yang ada atau sesuatu bilangan untuk mencari suatu nilai kosinus, tangen atau serta sinus. Nah, fungsi absolut dan juga fungsi-fungsi absolut lainnya. Semua fungsi tersebut disediakan oleh file header math atau dalam pemanggilannya itu nanti menggunakan include cmath. Nah, maksudnya itu seperti apa? Oke, kita masuk aja langsung ke dalam kode untuk fungsi matematika yang pertama ya. Nah, pertama-tama seperti biasa kita harus mengincludekan IOStream untuk awalannya. Seperti biasa IOStream ini wajib. Lalu yang kedua, baru kita bisa include cmath untuk memanggil function matematika. Fungsi dari matematika atau aritmatika. Oke. Seperti biasa using namespace std lalu in main. Oke, jika kita ingin melakukan pemangkatan, nah, jika kita ingin misalnya kita ingin melakukan sebuah pemangkatan pada program, kita bisa menggunakan yang ada di sini. Kita bisa menggunakan ini POW biasanya ya. Mana POW? Di sini tidak ada. Oke, fungsi matematika di sini terdapat banyak. Ada fungsi trigonometri, itu ada kosinus, sinus, dan tangen dan lain-lainnya nih. Ada fungsi hiperbolik, ada fungsi eksponensial logaritma, dan lain-lain sebagainya. Maka ada banyak, dihitung ada puluhan. Oke, nah jika kita ingin melakukan fungsi pemangkatan, kita bisa menggunakan itu fungsi yang namanya POW. Nah, POW itu, misal kita ginikan aja. Kita simpan ya. Kalau pemangkatan integer in a sama dengan POW, kita isi POW ya. POW berapa? Misal kita ingin mau pangkatkan 5 pangkat 2. Itu hasilnya harusnya 25 gitu ya. Kita coutkan a end line. Oke, lalu kita build and run. Maka hasilnya akan seperti ini, 25. Oke? 25 dia ya. Itu melakukan pemangkatan. Nah, jika kita ingin melakukan akar, kita bisa menggunakan fungsi sqrt. Yaitu fungsi sqrt ini adalah fungsi pemangkatan, yaitu misal kita bukan pemangkatan, ini akar. Nah, tadi kan 5 pangkat 2 itu 25, maka akar dari 25 itu harusnya 5, ya kan? Maka di sini kita bisa menggunakan sqrt 25. Itu untuk mencari fungsi dari akar 25 itu berapa.
Oke, di sini dapatlah hasilnya akar 25 itu adalah 5. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan fungsi-fungsi lainnya. Misalnya kita ingin menggunakan fungsi lainnya itu adalah apa ya? Log ya. Oke, bisa kita menggunakan log juga. Coba logaritma berarti ya. Log 10 aja coba. Log 10 berapa ya? Maka didapatlah hasilnya log 10 itu adalah 2. Kurang paham juga sih masalah log berapa itu manualnya ya. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan juga function round. Round ini maksudnya itu adalah untuk membulatkan suatu bilangan. Misal kita memiliki round itu, ini anggap aja float ya, kita ganti float. Yang mana angkanya itu float. Janganlah gini aja. Berarti integer A float. Oke, jadi diisikan ke integer, betul lah integer, tidak usah diganti float. Oke, karena dia menjadi bilangan bulat, misal kita ada 6,7. Nah, dia akan membulatkan ke bilangan yang terdekat, yang angka terdekat. 6,7 berarti angka terdekatnya itu adalah 7 gitu ya. Kalau dibulatkan itu 7. Maka hasilnya di sini adalah 7 harusnya. Harusnya 7. Nah, jika kita merubahnya menjadi 6,3, maka itu hasilnya adalah 6. Karena yang paling dekat atau yang dibulatkan itu 6. Paling bilangan terdekatnya itu adalah 6. Nah, ya macam biasa matematika pada umumnya lah gitu ya kan. Ketika kita ingin membulatkan suatu bilangan, jika lebih dari 5 itu, maka mengambil nilai atasnya gitu ya. Oke, itu untuk fungsi matematika. Berarti di sini fungsi matematika terdapat banyak ya kan. Ada, kalau dihitung berapa puluh nih ya? Hampir 30-an sampai 50-an mungkin. Oke, itu untuk fungsi matematika. Simpel seperti itu aja sih untuk fungsi matematika. Jadi tidak perlu diribetkan. Jadi pemanggilannya itu hanya untuk memanggil fungsi aja sih. Jadi ini nama fungsinya, nama fungsi matematikanya. Lalu di sini kita mengirimkan nilai yang ingin kita gunakan. Nah, itu dari fungsi matematika. Dan ketika kita menggunakan fungsi matematika, itu kita wajib memanggil include CMath. Atau ketika kita masih, misalnya ini masih bahasa C++ yang lama, itu kita C++ tahun yang lama pokoknya, itu menggunakan math.h. Karena pada code block ini C++ yang menggunakan C++ versi terbaru, kita menggunakan CMath untuk memanggil function header dari matematika. Oke, itu saja sih untuk pada fungsi matematika pada kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi manipulator. Nah, manipulator ini digunakan untuk mengatur tampilan data. Jadi manipulator ini kita untuk mengatur tampilan data. Jadi kita bisa membuat tampilan yang ada pada output itu menjadi lebih rapi atau lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada beberapa manipulator yang disediakan oleh C++. Manipulator ini disimpan dalam file header iomanip. Nah, ada pun juga operator-operatornya itu yaitu seperti ini. Operatornya itu ada nih, untuk manipulator ada dec untuk menampilkan bilangan dalam basis desimal, dan nline menyisipkan baris baru, ends menyisipkan karakter di akhir string. Oke, yang kita ketahui pada awalnya itu sudah ada nline. Yang sering kita gunakan itu nline, yaitu ini. Nah, nline. Nah, nline ini tidak harus menggunakan iomanip, tetapi nline ini harus menggunakan using namespace std. Nah, selanjutnya itu ada ends juga. Nah, perbedaan nline sama ends itu apa?
Nah, nline sama ends itu kita seperti memberi spasi untuk ends itu kita seperti memberi spasi kepada yang ada gitu. Ini kita komakan aja, kita running. Itu seperti kita memberi jarak spasi gitu. Ya harusnya ada 6 sama 6 gitu kan. Ini ada spasinya gitu ya. Nah, jika dilihat baik-baik di sini ada spasinya. Nah, jika kita tidak menggunakan ends ini 6 sama 6-nya, 6 dua kalinya itu akan berdempet, maka terlihat seperti 266. Nah, di sini 66. Nah, untuk inline itu kita pas itu membuat mengosongkan stream atau apa namanya itu memberi baris ke bawah gitu. Jadi kita istilahnya kalau kita membuat karakter baris baru gitulah gitu. Jadi itu inline. Jadi inline sama ends itu perbedaannya seperti itu. Inline untuk membuat ke bawah dari teks tampilan yang ada dan ends itu memberi spasi setelah teks yang ada gitu. Itu maksudnya. Oke. Selanjutnya ada juga function seperti hex. Hex ini fungsinya itu adalah menampilkan bilangan dalam basis heksadesimal. Oke. Heksadesimal itu merupakan bilangan yang mana bilangan heksadesimal itu ada dari bilangan yang dimengerti komputer gitulah. Susah dijelaskan bilangan heksadesimal itu seperti apa karena bilangan heksadesimal itu ada berapa ya? Ada 0 sampai 9 serta A sampai F kalau tidak salah. Oke. Misal kita masukkan ini biar angkanya lebih besar gitu, kita masukkan 13 aja. 13,2. Oke. Ini harusnya 13 jadinya A-nya ya. Nah, jika kita menggunakan heksadesimal gitu ya. Kita menggunakan heksadesimal, hex ini ya penulisannya ya. Bentar. Oke, di sini hex itu hasilnya adalah D. Kenapa D? Oke. Ini kita buat A dulu. Ends. Kita out. Oke. 13 itu D. Jadi gini, hitungannya itu untuk heksadesimal. Heksadesimal itu seperti hitungannya simpel sih. 0 sampai 9 itu sama seperti desimal. 0 sampai 9, oke? 0 sampai 9. Nah, untuk 10-nya, 10 itu tidak ditulis 10 pada heksadesimal. 10 itu ditulis A, 11 ditulis B, 12 ditulis C, 13 ditulis D. Maka di sini hasilnya D. Nah, jika itu dia kan heksadesimal sampai F. Nah, jika kita membuat 20 gitu ya. Nah, jika kita membuat 20, maka hasilnya itu seperti ini untuk heksadesimal. Nah, hasilnya itu 14. Nah, kenapa 14? Padahal ini 20 gitu. Nah, heksadesimal itu perhitungannya ini dia tidak dia intinya itu 0 sampai F gitu. Dia menggabungkan angka dan huruf itu bilangannya gitu. Jadi 0 sampai F itu ada tadi D13, berarti F DE 14, F15. Oke, F15 ya. F itu 15. Nah, ketika kita ingin memulai, mau mengulangnya lagi, berarti 16 itu jadi 10. Nah, jadi dimulai dari 0. Jadi 1 ini masuk ke bagian 1. 11. Berarti 1 0. 1 0 itu berarti 10. Bukan 10. 1 0 itu artinya 16 gitu. Jadi di situ 20 jadi 14. Bukan bacanya itu bukan 14 tapi 14.
Oke, jadi jadi satu satu itu adalah 17, 12 itu 18, 13 itu 19, 14 itu 20. Oke, jika kalian bingung ini tidak masalah karena ini bukan materi yang harusnya kita pelajari. Karena ini hanya menyangkut bilangan heksadesimal. Mungkin bagi kalian yang mengerti biner, heksadesimal, atau oktal itu mungkin kalian sudah paham. Nah, jika kalian tidak mengerti dari bilangan heksadesimal, biner atau desimal itu, kalian abaikan aja tentang heksadesimal ini. Tapi kalian mengerti aja pemanggilan heksadesimal yang ada. Oke, lalu ada desimal. Dek ini desimal. Ini menampilkan desimal yang ada gitu. Karena ini udah bilangan desimal, maka dia sama aja 20. Lalu ada oktal. Oktal itu bilangan seperti heksadesimal tadi, itu 0 sampai 8. Nah, 0 sampai 8, 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7 kayaknya. Nah, itu hasilnya seperti ini jika kita menggunakan bilangan oktal. Jadi, abaikan aja tentang penjelasan heksadesimal, oktal, serta desimal tadi jika kalian tidak mengerti. Yang penting pemanggilannya aja. Untuk memanggilnya seperti ini. Ini ada oktal, oktalnya 24. Lalu biner kita bisa panggil bin. Oh, biner salah ya? Biner kayaknya tak ada ya. Biner. Oke, biner tidak ada. Untuk manipulator ternyata tidak ada biner. Oke. Selanjutnya itu ada fungsi manipulator dengan nama ada setW, dengan memanggil fungsi setW dengan parameter integer. Nah, jadi setW kita isi misalnya 3 gitu ya. Maka dia hasilnya oke, kita jangan lupa memanggilkan function include iomanip. Oke. Tidak kelihatan. Jika kita hapus, maka akan kelihatan bahwa setW ini akan mengeset. Nah, dia akan memberikan jarak pada awalnya, gitu ya. Ketika kita menggunakan setW, di sini ada jarak spasinya atau tabnya gitu ya, sekitar 3 gitu. Nah, ini ada yang bagian kedua ini dua tidak ada gitu ya. Jadi setW itu fungsinya itu untuk memberikan jarak seperti itu, jarak tabnya lah gitu istilahnya. Jadi di sini misal kita pakai 7, maka jaraknya akan semakin membesar. Itu untuk setW. Nah, ini untuk setW. Oke. Selanjutnya itu ada manipulator setBase, mengubah baris bilangan. Oke, mengubah baris bilangan itu setBase. Apa ya setBase ya? Mengubah baris bilangan. Gimana tuh? SetBase mengubah baris bilangan. Basis bilangan. Oh. Kurang ngerti juga berdampak pengaruhnya seperti apa karena memang untuk saya ini jarang dipakai juga. Oke, selanjutnya di sini ada mana ya? Mengatur derajat. Nah, ini boleh nih. Mengatur derajat untuk bilangan floating point.
Oke, pokoknya untuk pemanggilannya itu, untuk manipulator itu pemanggilannya itu pada tampilannya atau pada si outnya. Jadi kita bisa menggunakan manipulator tadi untuk menampilkan itu ada hex, itu untuk menampilkan pada bilangannya, untuk merubah bilangannya, merubah tampilan bilangannya itu ada hex, octal, dan dec itu desimal. Lalu ada memanggil function untuk iomanip. Ini function dengan file header iomanip itu ada setpass 7 dan lain-lain. Oke. Selanjutnya itu kita akan ada juga di sini ada format section flag yang mana ini menyetel gitu. Jadi di sini coba kita menggunakan iOS right ya, coba iOS right. Nah, jadi iOS right itu ini apa maksudnya ya? iOS right. Kenapa ada 12.8.20? Oke. 128 20. Oke, 128 ini sepertinya mana ya strike tadi penjelasannya menyetel rata kiri terhadap field yang diatur melalui setway. Dari mana bentuk huruf kapital. Oke, coba kita ganti ini user right itu tidak di tengah tetapi di akhir, di awal. Rada bingung juga sih. Ini sebetulnya jarang digunakan juga untuk manipulator ini. Beberapa aja yang sering digunakan seperti cout tadi kan. Ada cout apa ada inline tadi, seperti inline ini yang sering digunakan. Ini sih inline ini aja paling dengan setway tadi yang sering digunakan. Yang lainnya sih tidak berpengaruh besar gitu ya. Use right. Oke. Harus diikuti setway sepertinya. Setway 5. Dia tak mau. Oke, ini salah. Dia menampilkan hasilnya 128 ya untuk user right ini. Menampilkan 128 ya untuk user right ini. Kurang paham juga sih maksudnya itu apa. Intinya itu memanggil function manipulator dari iomanip ini gitu ya. Oke. Selanjutnya itu ada, ini mungkin sepertinya lebih paham sedikit ya. Use over uppercat ya. Uppercat. Tadi kita memiliki hex 20 gitu ya. Kita pakai 13. Lalu sini inline. Use uppercase. Masih banyak ya.
Hmm, oke, intinya ini untuk memanggil itulah. Masih banyak juga yang saya bingungkan dari untuk manipulator ini karena memang manipulator ini jarang digunakan kecuali untuk yang ada pada n-line, hexadesimal, desimal, dan oktal ini. Itu sering biasanya digunakan. Untuk yang lain-lainnya seperti ini iOS ini memang jarang digunakan memang. Jadi saya pun sedikit sedikit ngambang tentang ini. Jadi maklumi aja gitu ya. Tetapi ya memang walaupun tidak ada error juga gitu ya pemanggilannya gitu. Tetapi memang ini saya jadi tidak mengerti fungsinya itu untuk apa gitu. Oke, intinya untuk pemanggilan pada manipulator itu ya. Inti dari pemanggilan manipulator itu adalah pada ini. Dia masuk ke pada panah-panah lalu hex gitu ya. Panah-panah hex gitu. Jadi ketika memanggil manipulatornya itu kita memasukkannya itu di hex gini. Gitu ya, di apa? Di panah-panahnya gitu. Misalnya tadi ada kita set w gitu ya. Set w set wake set wake itu apa namanya? Wake itu lebar ya. Set lebar itu 4. Nah, gini. Jadi memanggilnya itu pada panah ini. Dengan jika kita memanggil ada function iomanip, kita harus mengincludekan header iomanip. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang manipulator. Nah, untuk perbedaan manipulator serta fungsi matematika tadi itu, untuk pemanggilan fungsi matematika itu kita bisa setnya langsung di ke dalam variabel gitu. Jadi kita mengisi nilai ke dalam variabel dengan memanggil fungsi matematika seperti ini. Dan wajib memanggil file header matematika simet. Selanjutnya ada lalu untuk file manipulator kita memanggilnya dengan pada tampilan cout di bagian panah-panah ini dengan menampilkan set w, hex, desimal, dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa menampilkan di sini dengan memanggilkan file header iomanip. Itu saja untuk materinya. Oke, kita masuk ke seperti biasa kita masuk kepada tugas. Oke. Untuk tugas kali ini sama seperti tugas pada minggu lalu, kita membuat satu program digabung semuanya gitu ya. Dari semua materi ini digabung satu program aja gitu ya. Programnya dibuat satu aja untuk materi hari ini gitu ya. Jadi lalu setelah membuat satu program digabung semuanya itu kita masuk ke apa? Program apa yang dibuat itu. Buat itu kan tadi kita ketahui di sini. Mana ya? Oke. Salah. Oke, ini. Nah, ini untuk fungsi matematika kan ada banyak. Karena ini fungsi matematika sedikit mudah gitu. Jadi kita buat program memanggil fungsi matematika. Matematika 15 fungsi. Gitu ya. Kan ada banyak tuh. Jadi panggil kita. Di sini pilih aja 15 fungsi pada fungsi ini. Oke, nanti saya akan berikan filenya ini. Saya akan masukkan ke link deskripsi atau di Google Class ya. Oke, dan oke di situ ada lalu membuat manipulator gitu ya. 5 aja gitu. Jadi pada program itu
Jadi ada 5. Jadi kalau untuk 5 itu ada bisa kita gunakan endline, ends, hexadesimal, desimal, oktal, pas 5 ya gitu. Lalu untuk fungsi matematika itu ada banyak, ada PO, SKRT dan lain-lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian ambil aja lewat file ini. Jika ada fungsi dan deskripsinya itu apa gitu. Nanti tinggal kalian buat aja di program. Oke, buat aja programnya satu file gitu. Buat seperti biasa pada Word dan tampilkan outputnya gitu. Copy aja codingnya ke Word dan tampilkan outputnya. Oke, itu aja sih. Jika tidak ada, jika memang kurang paham, silahkan ditanyakan. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.